Apa kabar lur? Sehat-sehat semuanya teman-teman. Hari ini saya akan bawakan film tentang Kera Sakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati sesuai beberapa request dari kalian. Kali ini kita akan mengjudul film garapan Stephen Chow. Genre action adventure komedi. Film ini berjudul Journey of the West Conjuring The Demons tahun 2013. Siapa di sini yang belum pernah menonton Kera Sakti di TV? Adik-adik, kasihan masa kecilnya kurang bahagia. Journey to the West Conjuring The Demons, sebuah cerita tentang seorang biksu sekaligus pemburu siluman yang selalu gagal menangkap siluman sampai akhirnya gurunya meminta untuk mencari keberadaan Sun Wukong, kera sakti yang telah dikurung 500 tahun lamanya oleh sang Buddha. Gimana keseruannya? Langsung aja kita simak videonya. Di sebuah desa nelayan, seorang bapak lagi godain anaknya bernama Seng. Anak siapa ini pinternya? Jangan dekat-dekat air, bahaya, ada siluman loh di dalamnya. Si ayah pun pura-pura jadi siluman, malah membuat Seng takut. Lalu ketika dia mencoba menghibur anak, tiba-tiba setelah itu warga meminta bantuan seorang pendeta membunuh siluman di dalam air tersebut. Dengan mantranya siluman dari raksasa berhasil dibunuh, tapi seorang biksu sekaligus pemburu siluman bernama Zhang mengatakan jika itu adalah ikan pari biasa. Warga desa pun gak ada yang percaya dengan ucapannya yang hanya menakut-nakuti. Mana tampilannya kayak gembel ya kan, dan akan membunuh Zhang. Saat itu juga karena sudah merasa aman, mereka langsung selebrasi nyemplung ke dalam sungai. Dan yang terjadi, ternyata dugaan Zhang benar. Siluman masih hidup dan langsung makan warga, bahkan yang berada di daratan masih kena ceplokan lidahnya yang sangat panjang. Kepanikan pun terjadi, semua warga berlarian naik ke atas rumah, tapi tetap saja lidah siluman masih bisa menjangkaunya. Zhang pun memperingatkan warga untuk tetap diam dan jangan bergerak untuk mengelabui siluman, tapi Seng malah nangis ngejar emaknya. Aduh dek, Seng pun langsung ditarik oleh monster tersebut dan para warga berusaha menyelamatkannya dengan memotong lidah siluman, tapi sayangnya Seng terpeleset dan siluman langsung mencaploknya. Ibunya pun gak terima melihat anaknya dan suaminya dibunuh begitu saja dan akan by one melawan siluman tersebut. Jelas mampus ya kan. Lalu tanpa sengaja siluman itu merusak jembatan dan membuat seorang bayi jatuh. Untungnya Zhang yang berhasil lolos langsung menyelamatkannya. Bayi akhirnya berhasil diselamatkan dan siluman terjebak di atas kayu. Jungkat-jungkit warga pun melompat bergantian untuk melemparkan siluman ke daratan, tapi nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mbak-mbak super gemuk berhasil melemparkannya. Ini kocak sih lor, ngapain sampai salto coba? Siluman itu akhirnya berubah menjadi manusia telanjang. Udah pada emosi pengen langsung dibunuh, tapi Zhang menahan warga dan akan melakukan ritual secara profesional bermodalkan 300 lagu anak-anak. Karena menurut Zhang setiap siluman itu sebenarnya baik dan lagu-lagu itu bisa membangkitkan kebaikannya. Mana mempan bro. Sampai akhirnya datanglah mantan tuduhan seorang pemburu siluman dengan teknik barbarnya langsung memukuli siluman tersebut dan menyegelnya di dalam kantong ajaib. Melihat Zhang mengaku sebagai pemburu siluman tapi bermodalkan lagu anak-anak, Duan pun hanya tertawa mendengarnya dan pergi dari sana. Yang selalu gagal menangkap siluman pun kecewa dan mendatangi gurunya. Gurunya mengatakan jika siluman sungai yang dilawannya tadi dulunya adalah orang baik. Dia menyelamatkan seorang anak di sungai, tapi warga desa malah menganggapnya sebagai penculik. Lalu warga pun langsung membunuhnya dan membuang jasadnya ke sungai. Kemarahan dan kebencian itulah yang membuat rohnya berubah menjadi siluman sungai dan membalas dendam kepada warga desa. Zhang pun mulai mempertanyakan
apakah buku tersebut benar-benar sakti karena dia ingin menjadi pemburu yang bisa memusnahkan siluman. Gurunya pun berkata, jika membunuh bukanlah cara yang baik. Dan dengan buku itu, Jang bisa menghilangkan kejahatan di dalam diri siluman. Meskipun gurunya nggak ada di sana, tapi dia tahu apa yang terjadi, termasuk saat Jang menyelamatkan seorang bayi. Tapi Jang tetap sangat kecewa karena banyak warga yang tak bisa diselamatkan olehnya. Gurunya pun bilang jika suatu saat nanti Jang pasti mendapatkan sebuah penerangan dan akan mengetahui betapa hebatnya kekuatan buku dari 300 lagu anak-anak. Di tempat lain, dua orang pengelana mampir ke sebuah hotel yang sangat sepi. Mereka pun disambut dengan hidangan spesial, yaitu babi panggang dan makan dengan sangat lahap. Saking enaknya, mereka pun diperkenalkan dengan koki yang jago memasak daging. Bukan tips the meat guy, melainkan Master Gang dengan kulit super licinya dan wajah super tampannya. Gang pun menyebut mereka, tapi aneh enggak bicara sedikit pun, karena ternyata dia adalah seonggok siluman yang memasak babi dengan mayat manusia di dalamnya. Tak lama kemudian, Jang mampir ke hotel tersebut, tapi kali ini terlihat banyak orang di sana karena Jang seorang pemburu siluman dengan mata bat. Jang tahu tamu-tamu tersebut sudah mati dengan sangat mensadiskan. Juga mengetahui jika makanan babi itu berisikan mayat manusia. 呢味燒豬啊，外脆內軟，咬起上嚟真係非常咁香脆，再幾咁好食啦！嚟！ Jang pun langsung menyerang siluman itu, tapi kekuatannya masih belum mumpuni. Alhamdulillahnya, Duan datang membantunya dan mengalahkan siluman itu dengan super brutal. Ternyata semua siluman tadi hanyalah cecunguk-cecunguknya saja. Lalu datanglah muka berminyak yang bisa menyaingi kekuatan Dua. Gang sempat melukai Duan, tapi dia berhasil melawan balik dan menunjukkan fisik siluman tersebut yang ternyata siluman babi. Untuk mengambil roh silumannya, Jang diminta membantu dengan cara menciumnya, tapi karena mukanya terlalu menjijikan, Jang malas. Sampai akhirnya tanpa sengaja, Jang ketarik dan berhasil mencipok siluman babi. Duan pun langsung menyedot roh ke dalam tubuhnya lalu memasukkannya ke dalam kantong, tapi siluman babi terlalu kuat dan dia berhasil kabur karena amukannya. Bangunan pun hancur dan mereka berdua langsung kabur dari sana. Dan Duan sampai di pinggiran sungai, dan karena Duan terluka, dia meminta bantuan Jang untuk menahan luka di dadanya. Ia langsung mimisan. Melihat kebaikan hati Jang, Duan pun langsung jatuh cinta dan ingin menyiumnya. Tapi karena Jang seorang biksu, dia harus menjaga martabatnya dan kabur dari sana. Setelah itu Jang pun kembali menemui gurunya dan seperti biasa, dia tahu apa yang terjadi dengan Jang siluman babi itu. Dulunya juga manusia berparas buruk, tapi sifatnya sangat baik lur dan sangat mencintai istrinya. Sampai suatu ketika istrinya kepergok selingkuh dengan pria sangat tampan. Gang pun gak terima dan membunuh mereka dengan garpu tanah bermata 9, lalu berubah menjadi siluman. Untuk memperkuat kemampuan Jang, dia diminta menemui siluman terkuat dari yang terkuat, yaitu Raja Krasun Wukong yang dihukum Buddha di Gunung 5 Jari selama 500 tahun lamanya. Harapannya nanti Wukong akan membantu Jang mengalahkan siluman-siluman itu, atau seenggaknya yang ngasih tips lah. Tapi karena dia sangat licik, jahat dan penuh dengan kebencian, maka Jang diminta menggunakan buku 300 lagu anak-anak. Saat dalam perjalanan, Jang terkena jebakan yang ternyata itu adalah pembunuh siluman maupun pemburu siluman. Mereka sudah menangkap beberapa orang termasuk Duan yang diduga sebagai pemburu siluman. Kalau enggak ngaku dirinya adalah pemburu siluman, langsung sabet pakai pedang. Dan ketika giliran Jang yang ditanya, Duan pun mengatakan jika Jang adalah suaminya dan mereka lagi bertengkar aja di dalam hutan. Untuk membuktikan mereka benar suami istri, dia mintalah Ajo Jile saat itu juga.
Jang pun terpaksa akan melakukannya sampai akhirnya dia melihat luka palsu di tangan Duan. Ternyata mereka semua adalah anak buahnya. Duluan dong yang minta acting biar Jang mau asal tulis kepadanya, padahal kan kesempatannya lur. Duan sangat ingin menikah dengan Jang dan memiliki satu anak lalu hidup sederhana, sedangkan hanya ingin cinta kepada Buddha Agung karena Jang awal cintanya nggak pakai lama langsung dikurung. Tak lama kemudian gang si babi hutan datang dengan tiupan udara yang dipukul berkali-kali. Kereta pun kabur dengan sangat cepat, tapi tetap aja babi hutan bisa mengejarnya dan berhasil menghancurkan kereta tepat ketika Duan menyelamatkan Jang. 唔使掛住我。你唔好死啊！你睇你咁緊張。 Sekarang mereka harus melawan siluman babi tersebut, tapi tiba-tiba datanglah dua pemburu siluman lain, si kakek besar dan si tinju bintang yang berebut mengalahkan siluman babi demi menjadi yang terkuat. Satu pemburu lainnya datang yaitu Pangeran Important. Debatlah mereka bertiga mengaku sebagai pemburu siluman terkuat. Jang bilang jika mereka semua adalah pemburu siluman yang tak berguna. Bukannya bersatu melawan siluman babi, malah rebutan ketenaran dan uang. Jang pun akan pergi dari sana dan meminta buku 300 lagu anak-anaknya yang masih dibawa oleh Duan. Karena merasa tersinggung dengan sikap Jang, Duan pun menyobek-nyobek buku tersebut. Disitulah Jang semakin membenci Duan dan akhirnya pergi dari sana. 你高三分手嚟。 唔係我，你有命活到今日咩？被魔人。直接嚟啊！ Perjalanan Jang pun dilanjutkan dan sampailah dia di kuil kuno di kaki gunung 5 jari, tapi itu hanyalah kuil usang dan gak ada apa-apa di sana. Sampai akhirnya Jang melihat ternyata itu adalah sebuah cermin pantulannya. Jang pun paham maksud cermin tersebut. Patung muda besar di kejauhan. Sesampainya di sana dia lihat banyak tanaman hijau di atas tanah gersang dan ada satu yang memiliki bunga teratai berwarna putih yang ternyata ada gua di bawahnya. Tempat itu ditinggali oleh seorang pria yang mengaku Sun Wukong. Dia mengatakan sudah 500 tahun lamanya berada di sini dan gak pernah keluar sekalipun, yang menanyakan tips dan trik mengalahkan siluman babi yang sangat kuat dan jahat, tapi dengan cara membangunkan kebaikan di dalam dirinya. Lalu Sun Wukong menunjukkan segel mantra api suci yang sudah dicurinya dari istana langit, dan mantra itu bisa menghancurkan semua siluman katanya. Jang pun tahu jika itu hanyalah akal bulus hukum saja karena mantra itu sebenarnya bohong. Segel untuk mengurung dirinya di sana. Wukong yang sudah merasa dikurung selama 500 tahun mencoba keluar dari sana, tapi tetap saja mantra masih menyegel dirinya. 500年啦，你仲想玩我幾耐啊？ Menurut Jang, Sun Wukong akan dikeluarkan oleh Buddha jika dia sudah mendapatkan penerangan. Maka dari itu Jang memintanya berbuat kebaikan, yaitu membantu menjinakkan siluman babi. Setelah diberikan sebuah pisang yang selama ini nggak pernah dimakannya, Sun Wukong pun langsung menurut dan akhirnya memberitahu tips menjinakkannya. Meskipun sang siluman babi hatinya terluka karena diselingkuhi, tapi dia masih mencintai istrinya. Dia suka melihat istrinya menari di bawah sinar bulan, bahkan menciptakan lagu untuk istrinya. Maka dari itu Jang meminta mencari seorang wanita cantik untuk menari dan bernyanyi di bawah sinar bulan. Setelah siluman babi muncul, sisanya Wukong yang akan mengurusnya. 先生，你覺得我扮女人得唔得啊？ 陳先生請自重啊！ Tak lama kemudian datanglah Duan yang ternyata masih mengikuti Zhang. Duan pun mendengar jika mereka butuh wanita cantik dan dia siap memancing siluman babi. Dengan memakai gaun putih dan diiringi musik dari Zhang, Duan pun mulai menari dan menyanyi, "Ya Allah, ayo nek mbak-mbak." Sampai akhirnya siluman babi pun datang dan Sun Wukong langsung memanggilnya. Lalu yang terjadi,
Karena Duan tahu keinginan Jang untuk menjinakkan siluman, maka dia memberikan 2 siklus siluman ikan dan babi kepada Jang. Duan masih sangat ingin menikah dengan Jang dan berjanji akan menjadi istri yang lembut dan setia. Duan pun memberikan senjata pusaka cincin terbangnya dan dipakaikan ke jari manis Jang sebagai tanda keseriusan cintanya kepada Jang. Meskipun itu tetap saja Jang tidak mencintai Duan, dan karena cincin gak lepas, dia berniat menghancurkan jarinya. Dengan sangat kecewa dan sedih, Duan pun menghentikannya dan mengambil cincinnya kembali. Duan berjanji tidak akan pernah menemui dan mengganggu Jang lagi, tapi sebelum pergi, Duan memberikan buku 300 lagu anak-anak yang sudah diperbaikinya selama 3 hari demi Jang. Jang pun menolak pemberian buku itu dan Duan langsung pergi dari sana. Ketika Jang akan pergi, dia masih terbayang betapa cantik paras Duan saat menari tadi. Setelah itu Sun Wukong menipu Jang. Dia mengatakan jika bunga teratai di mulut gua menghalangi pandangannya melihat bulan purnama. Jang pun membantu memotongnya dan membuat seluruh tanaman di sana terbakar. Ternyata itulah segel Sun Wukong selama ini. Setelah 500 tahun lamanya, si Raja Kara Sakti akhirnya kembali bebas. Meskipun Sun Wukong sudah keluar dari gua, tapi Buddha masih mengintainya. Karena Jang malah berenang kepada Buddha, Sun Wukong pun yang emosi mencabut rambutnya sampai gundul. Sun Wukong gendeng. Meskipun begitu, Jang masih tetap berenang kepada Buddha. Lalu datanglah si kakek besar tinju bintang dan pangeran Important yang berniat mengalahkan Sun Wukong sebagai siluman legendaris dan terkuat. Tinju bintang pun melawannya duluan, tapi Sun Wukong lah dengan mudahnya mencabik-cabik sampai mati. Ya kan, sekarang giliran kakek besar. Kenapa kakek besar ya? Karena begini ternyata lur kaki. Dengan mudahnya Sun Wukong berhasil membolongi kaki besarnya dan langsung menendangnya balik. Tersisa pangeran Important. Meskipun perawakannya lemas dan selalu batuk-batuk, tapi ternyata dia adalah seorang ahli pedang. Dengan tongkatnya, Sun Wukong berhasil mementalkan semua pedang-pedang pangeran. Lalu saat pedang bersatu, tusukannya mampu menghancurkan tongkat Sun Wukong, tapi tidak bisa menembus badannya yang super keras. Dengan auman kerasnya, pangeran Important dan kaki besar pun langsung dihanguskan. Berikutnya Jang yang akan dibunuh, tapi Duan langsung datang melindunginya dan menyerang Sun Wukong dengan cincin terbangnya. Enggak mempan bosku, tangan dan kaki Duan pun langsung dipatahkan. Meskipun kemampuan mereka sangat jauh, tapi Duan masih ngotot melindungi Jang sampai akhirnya dalam kondisi sekarat. Duan masih menanyakan apakah Jang mencintainya. Lalu Jang pun menjawab jika dia sudah mencintai Duan dari awal mereka bertemu dan akan selalu mencintai Duan bahkan sampai 10.000 tahun lamanya. Duan pun akhirnya meninggal sesuai permintaannya. Jang akhirnya mencium Duan dan mengambil cincinnya. Tanpa rasa bersalah, Duan dihancurkan menjadi debu begitu saja oleh Sun Wukong. Di titik inilah Jang mendapatkan penerangan dan mengeluarkan cahaya di tubuhnya. Lalu dengan membaca buku 300 lagu anak-anak, Jang membangkitkan patung Sang Buddha yang dengan mudahnya dihancurkan oleh Sun Wukong sekali pukul. Ternyata itu hanyalah bagian kecil dari Buddha. Sang Buddha yang sebenarnya ada di luar angkasa dan menyerang Sun Wukong dengan telapak tangannya yang sangat besar. Sun Wukong berubah ke mode raksasa untuk menahan serangannya, tapi dia sama sekali bukan tandingan Sang Buddha.
Tiba-tiba Wukong sudah berubah menjadi manusia di suatu tempat. Jang pun memberikan cincin terbang yang berubah menjadi mahkota dan menjadikan Sun Wukong sebagai muridnya. Singkat cerita, Jang kembali bertemu dengan gurunya. Dia sudah mengerti jika cinta antara pria dan manusia adalah bagian dari cinta agung. Guru pun mengangkat Jang sebagai murid dari Buddha, memberikan jubah dan tasbih suci, juga mendapatkan misi mencari kitab suci ke barat untuk mengakhiri penderitaan manusia di muka bumi, karena perjalanan nanti akan penuh halang rintang dan juga siluman berbahaya. Maka ketiga murid silumannya akan menemani selama perjalanan. Mereka adalah siluman ikan, siluman muka berminyak babi, dan juga siluman keras sakti Sun Wukong.